Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum, salam peternakan, sukses selalu untuk semua. Dan oke teman-teman, di pagi hari ini saya akan membahas tentang air minum untuk kelinci. Karena sempat di beberapa hari yang lalu ada teman kita yang minta pembahasan tentang air minum untuk kelinci. Nah, apakah perlu atau tidak? Nah, oke, kita langsung bahas saja ya teman-teman ya. Nah, jadi air itu sebenarnya perlu sekali untuk kelinci teman-teman. Ya, karena kelinci itu juga makhluk hidup yang bisa membutuhkan air. Tanpa air kelinci tidak akan pernah bisa hidup teman-teman. Ya, makanya menurut saya air itu perlu diberikan untuk kelinci. Tapi ada tapinya teman-teman ya. Ketika kita memberikan pakan yang kira-kiranya itu ada pakan kering atau pakan basah, kita itu harus memperhatikan itu ya. Ada dua jenis pakan yang bisa kalian berikan. Nah, yang pertama pakan kering, yang kedua pakan basah. Nah, kita bahas pakan basah terlebih dahulu ya, karena pakan basah yang biasanya sering sekali teman-teman berikan. Nah, pakan basah itu adalah jenis pakan yang mengandung air. Contohnya seperti rumput, ampas tahu, ampas singkong, ampas kedelai, ampas kecap, dan lain sebagainya ya, yang masih mengandung air. Kalau kita peras, kalau kita genggam, itu pasti akan meneteskan air. Itu namanya pakan yang basah teman-teman ya. Ada juga namanya pakan semi basah atau semi kering. Itu biasanya kadar airnya sudah sedikit. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi ya. Nah, untuk pakan basah sendiri, kalau kita memberikan kelinci dengan menggunakan pakan basah, menurut saya itu sudah tidak perlu kita berikan air minum. Kenapa? Karena pakan basah itu sudah mengandung air. Pakan basah itu sudah bisa mencukupi kebutuhan air untuk kelinci. Nah, itu pertama teman-teman ya. Karena di kandungan pakan basah itu airnya itu masih terbilang cukup banyak teman-teman, apalagi untuk rumput. Nah, kalau kita berikan rumput ya, ataupun rumput segar ataupun rumput layu kita berikan, itu sudah cukup memenuhi kebutuhan air dalam tubuh kelinci. Nah, tinggal kita berikan takaran rumputnya itu seperti apa, atau ampas tahu sekalipun ya. Walaupun ampas tahu sudah diperas airnya, itu masih banyak masih mengandung air teman-teman ya. Air itu masih bisa mencukupi untuk kebutuhan air dalam tubuh kelinci. Nah, kalau untuk pakan-pakan seperti itu menurut saya tidak usah diberikan air minum tambahan. Nah, seperti contohnya yang ada di depan teman-teman ini ya, ini air minum teman-teman ya. Ada ini dua jenis ya, nanti kita bahas dua jenis ini. Nah, jadi ketika pakannya pakan basah seperti itu, kita sudah tidak perlu menambahkan air tambahan seperti yang ada di botol ini teman-teman. Itu sudah tidak perlu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita bahas tentang pakan semi kering. Ini untuk tambahannya. Pakan semi kering itu adalah pakan yang kira-kira tuh mendekati kering dan masih ada kadar airnya teman-teman, atau semi basah itu istilahnya ya. Mendekati kering tapi masih ada kadar airnya. Kalau untuk pakan ini kalian bisa menambahkan air minum yang seperti ini, bisa juga tidak usah teman-teman, karena itu juga masih ada kandungan airnya. Kalau mau ditambahkannya lebih bagus, kalau tidak ya nggak apa-apa. Itu pakan semi kering. Pakan semi kering seperti apa sih? Nah, pakan semi kering itu seperti fermentasian ya, fermentasi ampas tahu. Tapi kalau untuk fermentasi ampas tahu biasanya saya berikan kadar air tambahan ya, air minum tambahan. Tujuannya supaya nantinya ketika kita memberikan air minum itu untuk indukan yang sedang menyusui, itu susunya itu, air susunya itu bisa melimpah teman-teman, karena ada tambahan asupan airnya. Nah, terus pakan kering nih teman-teman, yang paling penting ya, pakan kering. Ketika teman-teman memberikan pakan itu berupa pelet itu kan kadar airnya hampir tidak ada ya, ada sekitar berapa persen ya dari pembuatan pelet itu. Pelet, rumput hai, terus ada lagi Timothy dan lain sebagainya ya, ataupun silasa sekalipun, itu kadar airnya itu sudah sangat sedikit teman-teman, bahkan hampir mendekati tidak ada. Nah, kalau pakan-pakan kering yang seperti itu ya tentunya harus diberikan air minum teman-teman ya, tentunya harus diberikan air minum seperti ini ya. Ada juga air minum yang bisa diberikan menggunakan selang seperti ini teman-teman, tapi ini berhubung selangnya kemarin bocor karena digigit sama kelinci, saya stop dulu ya untuk perbaikan. Nah, jadi sebisa mungkin diberikan air minum. Kenapa? Karena kadar air yang ada di pakan kering itu sangat-sangat sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan air dalam tubuh kelinci. Nah, kalau kalian memberikan pakan kering tanpa dikasih air minum tambahan seperti ini, lama-kelamaan kelinci kalian akan dehidrasi. Nah, lama-kelamaan akan menjadi lemas dan sakit teman-teman. Nah, akibatnya apa? Bisa menjadi kematian. Nah, makanya itu ya,
Jadi kita harus bisa memperhatikan pakan kita terlebih dahulu, apakah kita mau memberikan air minum atau tidak. Nah, itu jawabannya ya. Jadi air minum itu tergantung pakan yang kita berikan. Kalau kita memberikan pakannya dengan kadar air yang cukup tinggi ataupun bahkan tinggi, kita tidak usah memberikan air minum, itu percuma dan tidak akan bakal diminum. Terus kalau kadar airnya rendah dalam pakan seperti pakan kering atau pakan semi kering, nah itu kalian berikan air minum ya. Tujuannya supaya nanti untuk mencukupi kebutuhan air minum si kelinci, karena kelinci itu sudah bisa tahu sendiri ya kebutuhan air minumnya itu seberapa dan kebutuhan pakannya itu seberapa. Jadi harus seimbang antara pakan yang dimakan dengan kadar air yang harus masuk ke dalam tubuh itu teman-teman. Makanya sediakan air minum ketika pakannya pakan kering. Dulu pernah saya awal-awal ternak itu nggak pernah saya kasih air minum. Kenapa? Karena saya menggunakan pakan ampas tahu dengan rumput. Kalau sekarang saya sudah mencampurkan atau memix ya antara pakan kering dan pakan basah. Jadi saya tetap sediakan air minum. Tujuannya ketika saya berikan pakan kering, kelinci masih ada asupan airnya ya dari minuman tambahan ini. Ketika kita berikan pakan basah ya, minuman ini nantinya akan diminum ketika kelinci diberikan pakan kering. Itu teman-teman. Terus untuk minumannya menggunakan apa? Nah, kalau minuman untuk kelinci itu sebenarnya ada beberapa jenis minuman yang bisa kalian berikan. Contohnya seperti minuman nutrisi ya, ada semacam minuman yang untuk jamu itu ya, namanya kalau nggak salah dulu itu Biobix teman-teman. Itu bisa diberikan ya, setiap hari pun nggak masalah, itu bisa diberikan. Itu semacam jamu untuk merangsang sistem kekebalan tubuh dan nafsu makan kelinci teman-teman. Jadi kelinci tetap sehat dan makannya tetap dokoh teman-teman, tetap banyak. Nah itu untuk air minum seperti itu bisa diberikan setiap hari, itu bisa. Atau air putih biasa seperti ini bisa teman-teman. Nah kalau ini ya, ini banyak yang nanya, Mas itu yang warnanya merah ke hitam-hitam atau warnanya coklat ini apa? Nah ini adalah air molase teman-teman. Air molase dapatnya dari mana? Nah saya belinya itu bentuk molasenya, bukan bentuk yang sudah dicampur dengan air. Saya bilang air molase kenapa? Karena ini sudah dicampur dengan air teman-teman, makanya saya sebut air molase. Kalau beli molase itu kalian bisa beli di toko pertanian atau toko peternakan. Biasanya molase itu biasa digunakan untuk para peternak atau para petani ya, untuk mengolah tanah atau mengolah pakan. Nah kalau untuk di toko pertanian kalian bisa tanya molase ya, tanya aja molase atau tetes tebu, itu pasti paham teman-teman. Kalau di situ di tempat itu ada, kalau nggak ada ya mungkin bisa cari di Tokopedia atau Shopee, itu ada banyak teman-teman ya. Tinggal kalian cari yang dengan kemasan yang sudah rapi ya, dengan kekentalannya, terutama ya kentalannya harus kental banget, jangan sampai belinya yang encer teman-teman. Biasanya kalau belinya encer itu sudah ada campuran air biasanya gitu teman-teman. Makanya kita harus bisa memilih antara molase yang bagus dengan molase yang tidak. Nah ini air molase ya. Jadi saya menggunakan dua jenis minuman kalau di tempat saya ini sementara. Biasanya saya tambahkan dengan air kunir teman-teman, atau kunyit. Nah kunyit tujuannya biasanya kalau untuk saya itu untuk pencernaan. Kunyit saya tambah dengan jahe ketika musim pergantian musim terutama ya, ataupun pas musim penghujan itu biasanya kan suhu sedang turun ya, suhunya cenderung dingin. Biasanya saya tambahkan kunyit dengan jahe, terus ada tambahan gula merah. Nah kalau ini cuma air molase ya, itu biasanya. Nah ini air biasa, air putih biasa teman-teman, bening ya, air bening biasa. Ini air molase. Ini tujuannya kemarin saya beli yang NZ Pure ini ya, yang di kandang ini biar nanti nafsu makannya itu tetap tinggi teman-teman ya, karena air molase itu adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menambah nafsu makan untuk kelinci. Nah karena berhubung kelinci yang saya beli itu usianya sekitar 3,5 bulan, jadi untuk meningkatkan kelinci sampai usia 6 bulan atau 6,5 bulan dengan bobot tertentu, saya tambah dengan asupan ini teman-teman ya, untuk menambah nafsu makan ya, tentunya dengan obat cacing juga teman-teman, biar nanti makanan yang masuk ke dalam tubuh itu terserap secara sempurna oleh tubuh dan menjadi daging teman-teman. Nah itu ya. Nah mungkin itu dulu teman-teman ya, berbagai jenis minuman atau berbagai pemahaman tentang kelinci ya, terutama dalam tahap minuman
apakah kelinci bisa dikasih minuman atau tidak? Nah, itu tadi jawaban saya. Tentunya tergantung dengan pakan yang kita berikan, dan berbagai jenis minuman nanti akan saya sebutkan lagi di video selanjutnya teman-teman ya, karena kalau saya tampung di sini semua nanti akan terlalu panjang dan kalian akan bosen. Ini sekilas tadi saya bahas tentang minuman ini supaya ini untuk sedikit menambah wawasan. Nanti lebih lengkapnya saya buat pembahasan yang lebih jelas lagi. Dan mungkin cukup sekian. Kalau misalkan kayak teman-teman semua atau apalagi teman yang tadi tanya tentang pembahasan minuman, kalau masih bingung tinggal tanyakan lagi di kolom komentar ya. Kalau masih saya sempat membuatkan videonya lagi tentang tutorial apa yang kalian bingung, insya Allah akan saya buatkan. Tapi kalau belum sempat, saya akan jawab di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.